Hello Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Pada episode kali ini kita akan bahas mengenai Full Circle Zack Snyder. Karena beberapa minggu yang lalu Zack Snyder itu merilis sebuah teaser yang ada suara Ray Porter alias pengisi suara Darkseid yang ada di Justice League Snyder Cut, yang mengatakan ada suatu kejutan yang akan diberikan oleh Zack Snyder kepada kita, Pak. Seperti itu. Wow, gua nggak sabar nih apa kejutan yang ia maksud di sini. So, kita akan bahas semuanya di video kali ini karena ada begitu banyak teori dari para fans dan juga menurut gua sendiri ya mengenai acara Full Circle Zack Snyder Justice League ini, Pak ya. So, kita akan bahas semuanya di video kali ini. Sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. So, mari booster, let's break down this video. Ya, dari Zack Snyder sudah merilis sebuah teaser yang akan memberikan isyarat kepada kita ada sebuah pengumuman penting untuk kita sebagai para fans mengenai Zack Snyder DCU. Jujur aja, gue sebagai fans DC, gue berusaha untuk move on dari Zack Snyder Universe ini karena tahun ini akan menjadi tahun terakhirnya DCU milik Snyderverse. Tapi ternyata di tengah-tengah bulan ini, Pak ya, ini Zack Snyder ini langsung merilis sebuah teaser mengenai kejutan yang akan ia rilis di tanggal 28, 29 sama 30 April tahun 2023. Nah, ada rumor yang paling kuat yang mengatakan katanya sih adalah nobar Snyderverse Trilogy untuk penggalangan dana AFSP. Intinya tanggal 28 itu adalah nontonnya Man of Steel, tanggal 29 itu adalah Batman v Superman Dawn of Justice, dan tanggal 30 adalah Zack Snyder Justice League. Katanya seperti itu, Pak ya, karena jujur ini masih rumor banget dan memang sih ini rumor ini makin diperkuat oleh para fans yang mengatakan ini adalah bentuk perpisahan Zack Snyder dengan DCU yang udah dia bangun selama 10 tahun belakangan ini. Ketika ngeliat ini sih oke lah, ini masih masuk akal karena memang itu udah banyak banget project di luar DC. Bahkan dia tuh lagi menggarap sebuah series Netflix yang berjudul Rebel Moon. Rebel Moon ini ada sebuah project yang dimana ini akan seperti Star Wars yang digarap oleh Disney. Cuman Star Wars versi Zack Snyder ini akan lebih brutal, lebih political, dan juga lebih dark. Ya hampir literally sama seperti kayak Star Wars ya era-era Lucasfilm dulu, zaman-zaman episode 1, 2, dan 3. Yang memang ketiga episode itu mengandung politik yang sangat mendalam seperti itu, Pak. Makanya gua nggak sabar deh untuk menunggu project Rebel Moon ini, Pak. Seperti itu karena gua juga adalah fans Star Wars ya gitu. Dan kalau menurut gua ya untuk Zack Snyder ini mungkin ini akan sebagai nobar dia untuk mengatakan perpisahan antara dia dengan DCU. Mungkin seperti itu, Pak. Lagi-lagi ini masih rumor. Belum ada confirm langsung dari Zack Snyder, belum ada juga confirm dari James Gunn, Warner Bros. Discovery, belum ada sama sekali. Dan perlu diketahui ya bahwa kalian para fans Snyder ya, kalian gak perlu khawatir karena acara ini sudah di confirm oleh James Gunn sendiri, dan James Gunn sebagai kepala DC udah menyetujui Zack Snyder untuk mengadakan acara ini khusus untuk para fans karena namanya adalah Full Circle. Nah, nama Full Circle ini adalah circle untuk para Snyder fans dan juga DC fans yang memang DCU garapan Zack Snyder itu udah agak beda, banyak agak beda dan juga memiliki tone-nya sendiri dan juga darknya ala-ala Snyder banget, Pak ya. Pasti buat kalian udah pernah menonton film 300 Rise of Spartan, kalian udah pasti tahu lah mengenai 5 film dark seperti itu. Watchmen ya kan, itu kalian udah pasti tahu lah ciri khas Zack Snyder itu ketika dia merilis sebuah film yang bertemakan sinematik dan juga dark gore itu ya. Dan kalau menurut gue dengan poster yang udah dia rilis di akun Instagramnya yang mengatakan 10 years of heroes, 3 epic movies, 1 man vision. Nah, kalau kita bisa artikan 10 tahun perjalanan superhero, 3 epic movies, ya 3 epic movies dalam arti ya dari Man of Steel,
PVS dan juga Justice League Snyder Cut dan One Man Vision, visinya Zack Snyder. Visi satu orang bisa membuat satu universe ini menjadi lebih klop. Walaupun kita tahu ya bahwa DCU itu ketika udah masuk JL tahun 2017 yang udah di remake oleh si Joss Whedon, itu udah mulai berantakan, Pak. Udah mulai berantakan. Dan juga visi DCU tuh kala itu, saat itu ya, kalau kita flashback kembali ya, literally mereka tuh kayak udah kehilangan arah. Contoh Aquaman movie itu sebenarnya itu nggak ada dalam visinya Zack Snyder, dan rencananya Zack Snyder itu akan membuat film Aquaman versi dia sendiri karena dia udah memiliki visi Atlantis dia sendiri, Pak. Bahkan kalau kalian udah melihat ketika di film Aquaman, kalian bisa melihat bahwa seluruh pasukan Atlantis, bahkan semua warga-warganya, mereka itu bisa mengobrol di dalam lautan, Pak ya. Tapi kalau di Snyder Cut Justice League itu udah beda visinya, ya, dimana mereka hanya bisa berbicara kalau ada sebuah portal air yang membuat mereka ini bisa mengobrol satu sama lain. Jadi itu udah kelihatan banget bahwa visi-misinya mereka itu udah beda dari James Wan dan juga Zack Snyder, Pak, seperti itu. Makanya kayaknya dengan ada keputusan James Gunn seperti ini, dia akan merilis DCU Chapter 1 Gods and Monsters-nya yang akan dirilis di tahun 2025 mendatang dengan opening film berjudul Superman Legacy-nya, Pak ya. Dengan Superman yang tidak akan diperankan oleh Henry Cavill kembali karena dia membutuhkan seorang aktor yang lebih muda dari Henry Cavill. Karena itu akan menceritakan Superman Year One-nya, awal-awal tahun Clark Kent sebagai Superman. Gitu ya. Oke, kita balik ke Snyder Cut ini ya, Pak ya. Jadi kemungkinan besar ini akan menjadi nobarnya, tapi gua curiga dalam 3 hari nanti ya, yang akan digelar pada tanggal 28, 29 sampai 30 April ini, gua curiga bakal ada kejutan bagi kita sebagai para fans. Entah itu apakah Snyder Cut akan dilanjutkan ke Elseworld atau ke universe lain, gua belum tahu sama sekali. Dan yang paling liar, apakah jangan-jangan ya Snyderverse akan dilanjutkan tapi tidak di bioskop, melainkan di Netflix. Nah, ini adalah menjadi rumor yang paling besar di antara para fans Snyderverse yang lainnya. Karena dari kemarin-kemarin ya, sejak awal tahun ketika Henry Cavill tuh udah gak di-cast lagi sebagai Superman oleh James Gunn, ternyata ada banyak banget fans yang mengeluh-elukan bahwa Snyderverse ini harus dilanjutkan di Netflix, Pak. Masalahnya adalah itu kan IP Warner Bros ya. Yang punya Warner Bros. Kalau WB-nya aja udah nggak approve, ya Netflix juga nggak bisa meneruskan dong. Apalagi ini meneruskan loh, bukan di-upload loh. Beda ya. Kalau di-upload di Netflix itu ada banyak banget di-upload konten DC seperti Arrow, Flash, yang memang Netflix itu untuk membeli IP-nya di Warner Bros untuk satu konten. Seperti Arrow masih ada di situ, The Flash masih ada di situ, Pak ya. Bahkan ada beberapa IP DC original seperti Sandman. Nah, Sandman ini beda cerita karena Sandman itu pakai budgetnya Netflix, cuma mereka itu beli IP-nya dari Warner Bros seperti itu. Makanya di sini ini kalau misalkan ini akan kejadian ya di Netflix, gue sih oke-oke aja. Cuman gue khawatirnya apakah WB itu akan tetap mengapprove. Itu masalahnya, Pak. Karena ini udah meneruskan. Dan sementara itu kita udah tahu bahwa WB itu udah ada lisensi kerjasama dengan HBO Max. Itu dia masalahnya. Makanya gue nanti kita nggak tahu ya apakah ini akan dilanjutkan ke Elseworld atau tidak. Gue nggak tahu karena sepanjang di rumah James Gunn kemarin ada begitu banyak proyek DC itu yang masih berlanjut. Cuman itu di luar DCU Chapter 1-nya James Gunn, seperti Superman and Lois series, terus ada Titans yang masih OTW, Joker Folie and Dukes, The Batman Part 2, The Penguin series, dan masih banyak lagi project yang masih dilanjutkan. Gua yakin di situ bakal ada kejutan. Gak mungkin cuma nobar doang. Gua curiga di situ sih, karena Zack Snyder ini pandai dalam hal mengetis sesuatu. Kita udah lihat kembali, flashback kembali ke zaman-zaman era tahun 2019 hingga ke tahun 2020 ketika para fans itu selalu mengebor-geborkan hashtag Restore the Snyderverse. Dan akhirnya Zack Snyder dengan bantuan dana HBO Max, akhirnya dia bisa merilis Zack Snyder Justice League dengan durasi 4 jam yang sampai sekarang menjadi the best movie DCU of all time menurut gua. Seperti itu. Makanya di sini gue yakin pasti ada kejutan di dalam antara 3 hari itu, Pak. Apakah di tanggal 28 atau enggak 29 atau enggak 30, gue nggak tahu. Jadi gue rasa dengan adanya event seperti ini gak mungkin cuma nobar doang. Gak mungkin. Dan katanya lagi di Full Circle nanti, di acara nanti, Pak ya, untuk film Zack Snyder Justice League yaitu tanggal 30, katanya si Martian Manhunter ini akan di-cut, akan dipotong.
dan akan digantikan dengan scene Green Lantern John Stewart yang akan menerangi Bruce Wayne di akhir-akhir film sesuai dengan visinya Zack Snyder. Karena kita tahu ya bahwa pada saat Green Lantern ini si aktor John Stewart ini dia udah syuting, dan ketika itu akan diedit ternyata pihak Warner Bros itu menolak Pak, karena katanya Green Lantern itu gak cocok untuk tampil di Snyder Cut Justice League ini karena ini masih bawa-bawa IP-nya Warner Bros Pak. Ini itu masih WB yang lama, bukan WB Discovery yang sekarang, karena kepala itu masih kepala WB yang toxic banget ya. Kita udah tahu ya siapa orangnya, gua nggak perlu jelasin lagi. Tapi katanya ini di Full Circle ini bakal dirubah. Di ending kita akan bisa melihat penampilan John Stewart sebagai Green Lantern John Stewart. Anjir. Jadi gue mau tahu nih, meskipun itu cuma tease doang, tapi well itu udah memberikan sebuah sebuah pencerahan. Kita akan bisa melihat Green Lantern visinya Zack Snyder seperti apa, meskipun cuma beberapa titik doang ya. Kita anggap aja ini sebagai film stand alone, tidak akan ada kelanjutannya, tapi gua harapkan sih bakal ada kejutan yang baik karena itu tanggung banget, serius. Zack Snyder Universe itu tanggung banget di DCU yang udah dia bangun selama 10 tahun ini karena ada begitu banyak kasus WB yang orang toksik lah, aktor yang bermasalah lah, dan segala macam. Pokoknya DC saat itu mereka tuh mengalami pukulan yang sangat besar banget selama 10 tahun terakhir. Tapi gua rasa ketika dia udah ngetis promosi di Twitter saat itu, gua rasa bakal dilanjutkan Pak. Ini positive thinking aja ya, karena gak mungkin dong dia dengan dia seperti itu, gak mungkin gak bakal dilanjutkan. Kalau menurut gue lagi-lagi sebagai di mata para fans, karena dia gak cuma rilis satu teaser dan juga satu poster aja Pak, tapi ada begitu banyak foto-foto leak yang udah dia bocorkan di sosial media. Contoh, ada foto-foto di mana dia itu mengupload semua pasukan Wonder Woman dan juga orang-orang yang lainnya, yang literally itu ada di film pertamanya Wonder Woman. Ya makanya itu banyak banget fans yang udah makin berharap bahwa Zack Snyder Universe ini akan tetap dilanjutkan, terutama dengan JL ketiga deh. Gue mau tahu JL 2, JL 3 ini konsepnya bagaimana nih? Apakah mereka akan masih memakai konsep yang udah pernah dirilis oleh Zack Snyder di tahun 2018 atau bagaimana? Kita kurang tahu Pak, kita kurang tahu. Tapi kayaknya bakal dilanjutkan, cuma bakal di remake seperti itu. Nah, pertanyaan sekarang, aktor-aktor yang udah bubar Pak, seperti Gal Gadot, Ben Affleck, Henry Cavill, mereka ini udah bubar. Masalahnya Henry Cavill udah fokus ke project yang movie adaptasi game. Yang kedua, Ben Affleck udah mau fokus dengan project yang sudah sama dengan Matt Damon. Dan juga untuk Gal Gadot ya, Gal Gadot katanya dia tuh udah mau rehat dulu sebagai aktris karena Gal Gadot ini katanya dia tuh lagi hamil. Dia lagi hamil ya, dan dia sebagai aktris juga mau cuti lah. Jadi dia mau fokus dulu dengan keluarganya, habis itu dia bisa kembali acting sebagai Wonder Woman ataupun yang lainnya Pak ya. Tapi gue nggak tahu deh apakah James Gunn akan meneruskan peran Wonder Woman sini, mengingat di season 2 Fury of the Gods Wonder Woman itu udah hadir secara terang-terangan. Gue ketika ngeliat James Gunn udah mengubah sedikit season 2 Fury of the Gods kemarin dengan beberapa teaser dia untuk di chapter 1-nya dia, gue pasti yakin Gal Gadot pasti akan lanjutkan. Cuman kan untuk di chapter 1 kan bakal rilis tahun 2025, kan masih ada gap 2 tahun tuh, dan belum tentu juga Wonder Woman itu pasti akan lanjutkan ke Wonder Woman ketiga. Pasti bakal ada cerita crossover DC yang lainnya, tapi akan ada Wonder Woman juga di situ Pak, seperti itu. Makanya gue sangat optimis banget Wonder Woman dan juga berbagai macam case-case lama yang lainnya akan dilanjutkan. Nah makanya dengan beberapa case-case yang masih bertahan ini, dengan gap 2 tahun 3 tahun lagi Pak ya, gua masih bisa positive thinking kalau Zack Snyder Universe ini bakal tetap dilanjutkan. Itu dia. gua merasa berat banget Pak ya. Aduh, oke lah. Ya, nanti kita lihat aja ya mengenai kejutan apa yang akan diberikan oleh Zack Snyder di Full Circle nanti. Wajir. Nah di Twitter ini ya, gue sampai lihat Twitter Pak ya, ada begitu banyak fans-fans yang gak bisa menunggu lama banget mengenai acara yang satu ini. Oke, karena gue yakin fans ini gak cuma menunggu sebuah nobar doang dengan para fans ya, tapi ada begitu banyak informasi yang akan dilanjutkan oleh Zack Snyder ini kepada James Gunn gitu. Kita tunggu aja Pak ya mengenai Full Circle nanti yang akan dirilis pada tanggal 28, 29 sampai 30 April tahun 2023. Meskipun posternya itu adalah nobar bareng, tapi gue yakin pasti akan ada informasi
dan juga kejutan untuk para fans dari Zack Snyder sendiri. Jadi, well, ini akan menjadi acara yang paling gue tunggu-tunggu sih, Pak. Meskipun kita sebagai warga Indonesia nggak bisa ke sana, tapi kita literally kita bisa menunggu lah informasi apa yang akan dihadirkan oleh Zack Snyder, mungkin entah di Comic Con segala macam. Kita tunggu aja, Pak, ya. Oke. So, itu aja mengenai penjelasan gue mengenai Full Circle Zack Snyder Justice League ini. Apakah dilanjutkan atau tidak? Well, kita kurang tahu, tapi semoga aja ini akan dilanjutkan di Universe Elseworld. Kita nggak tahu lagi ya, karena ini masih abu-abu banget seperti itu. So, tapi sekarang menurut kalian gimana mengenai soal berita Full Circle Snyder Cut ini? Tulis di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya, oke? Itu aja mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua buat video mendidik dan menghibur kalian semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti lagi untuk kalian. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita, Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya udah gua siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian. Dan kalau kalian ingin bergabung bersama kita di grup komunitas, langsung aja gabung di grup kita namanya Mario Booster Official. Linknya udah gua siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gua Mario Jelo, dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya.